Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sistem persamaan DDR dengan menggunakan metode iterasi Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Saya Kamila Tiharot dan teman saya Ahmad Akil akan menjelaskan dengan cara manual dan Excel. Tujuan pembelajaran ini adalah mampu menerapkan dan memahami metode iterasi Jacobi dan mampu menerapkan dan memahami metode Gauss-Seidel. Baik, di sini ada pengertiannya, yaitu yang dimana metode Jacobi dan Gauss-Seidel adalah metode yang setara dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Dengan metode pendekatan berurutan dalam penyelesaian persamaan aljabar dan transenden. Pada dasarnya, metode ini terdiri dari perolehan persamaan rekursif atau dalam bisa juga disebut dalam kasus ini matriks dan mengusulkan vektor solusi awal. Selanjutnya, iterasi yang diperlukan harus dilakukan sampai perbedaan antara dua vektor berturut-turut memenuhi toleransi yang telah ditentukan. Nah, di sini ada prinsipnya, yang dimana metode iterasi Jacobi memiliki prinsip kerja berupa nilai baru untuk semua n variabel dihitung di masing-masing siklus iterasi. Dan nilai tersebut menggantikan nilai-nilai sebelumnya ketika siklus iterasi telah selesai. Dan metode Gauss-Seidel memiliki prinsip yang sama dengan metode iterasi Jacobi. Metode ini memiliki prinsip kerja, yaitu nilai dari salah satu variabel langsung digunakan pada siklus iterasi segera setelah dihitung. Terkadang disebut metode penggantian berturut-turut. Selanjutnya adalah rumus. Rumus untuk iterasi Jacobi adalah X sub I pada iterasi ke K tambah 1 sama dengan B sub I dikurangi jumlah dari A IJ dikali XJ pada iterasi ke K. Untuk semua J tidak sama dengan I dibagi dengan A I. Lalu untuk rumus Gauss-Seidel adalah X sub I pada iterasi ke K tambah 1 sama dengan B sub I dikurangi jumlah dari A IJ kali XJ pada iterasi ke K tambah 1 untuk J dari 1 sampai I kurang 1. Dikurangi juga jumlah dari AIJ kali XJ pada iterasi ke K untuk J dari I tambah 1 sampai N. Semuanya dibagi dengan AI. Adapun tabel iterasi Jacobi dari artikel yang kami cari, yaitu soal yang diberikan adalah 10x1 tambah x2 tambah 2x3 sama dengan 3, 4x1 tambah 6x2 kurang x3 sama dengan 9, negatif 2x1 tambah 3x2 tambah 8x3 sama dengan 51 dengan toleransi 0,000007. Untuk tabelnya akan kami praktekkan dengan rumus Excel dan manual pada bagian selanjutnya. Begitupun dengan tabel Gauss-Seidel. Bagian selanjutnya akan menjelaskan cara manual untuk mencari tabel iterasi Jacobi dan tabel Gauss-Seidel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode iterasi Jacobi dengan cara manual. Dari persamaan yang sudah tersedia, pertama-tama kita harus memfaktorkan nilai yang ada. Yang pertama, memfaktorkan nilai X1. Dari persamaan pertama dihasilkan X1 yaitu 3 dikurang X2 dikurang 2X3 dibagi 10. Lalu X2 dari persamaan kedua menghasilkan 9 kurang 4 X1 tambah X3 per 6 dan X3 sama dengan 51 ditambah 2X1 dikurang 3X2 per 8. Lalu kita masuk ke iterasi yang pertama. Nilai X1 yaitu masukkan tebakan awal atau iterasi 0 kepada rumus X1 yaitu 3 dikurang 1,5 dikurang 2 kali 6,375 dibagi 10.
menghasilkan negatif 1,125. Lalu X2 yaitu 9 dikurang 9 kurang 4 dikali 0,3 ditambah X3 yaitu 6,375 dibagi 6 menghasilkan 2,3625. Dan yang terakhir yaitu X3 yaitu 51 ditambah 2 dikali X1 yaitu 0,3 dikurang 3 dikali X2 yaitu 1,5 dibagi 8 menghasilkan 5,8875. Selanjutnya iterasi kedua, X1 3 dikurang X2 di sini menggunakan iterasi pertama yaitu 2,3625 dikurang 2 dikali X3 yaitu 5,8875 dibagi 10 menghasilkan negatif 1,11375. Lalu X2 9 dikurang 4 dikali X1 yaitu negatif 1,125 ditambah X3 yaitu 5,8875 dibagi 6 sama dengan 3,23125. Dan yang terakhir yaitu X3 51 ditambah 2 dikali X1 yaitu negatif 1,125 dikurang 3 dikali X3 itu 5,8875 dibagi 8 sama dengan 5,2078125. Lalu selanjutnya kita loncat ke iterasi terakhir seperti pada artikel, yaitu iterasi ke-12. X1 sama dengan 3 dikurang 2,99991 dikurang 2 dikali X3 itu 5,00003 dibagi 10 sama dengan 0,9999992. Lalu X2 sama dengan 9 kurang 4 dikali negatif 0,99996 ditambah 5,00003 dibagi 6 sama dengan 2,9999783. Dan yang terakhir yaitu X3 sama dengan 51 ditambah 2 dikali negatif 0,99996 dikurang 3 dikali 2,99991 dibagi 8 sama dengan 5,0000438. Itulah secara manual
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode iterasi Jacobi dengan menggunakan Excel. Pada iterasi 0, kita letakkan X1 itu berupa tembakan awal yaitu 0,3, X2 1,5, dan X3 yaitu 6,375. Untuk galat pertama tidak dihitung, lalu langsung ke iterasi kedua. X1 kita masukkan ke dalam rumus yaitu 3 dikurang X2 dikurang 2 dikali X3 dibagi 10. Begitupun X2 yaitu 9 dikurang 4 dikali X1 ditambah X3 dibagi 6. Dan X3 51 ditambah 2 dikali X1 dikurang 3 dikali X2 dibagi 8. Selanjutnya adalah pengecekan galat angka. Pada galat angka digunakan rumus akar dari X1 pada iterasi 1 dikurang X1 pada iterasi 0 dipangkatkan 2, lalu ditambah X2 pada iterasi 1 dikurang X2 pada iterasi 0 dipangkatkan 2, ditambah X3 pada iterasi 1 dikurang X3 pada iterasi 0 dikuadratkan. Untuk pengecekan galat, gunakan rumus ABS galat angka kecil dari 0,00007 karena toleransi yang digunakan adalah itu. Lalu untuk iterasi kedua masih dengan rumus yang sama yaitu pada X1 3 dikurang X2 dikurang 2 dikali X3 dibagi 10. X2 juga begitu, 9 dikurang 4 dikali X1 ditambah X3 dibagi 6. Dan untuk X3 itu 51 ditambah 2 dikali X1 dikurang 3 dikali X2 dibagi 8. Untuk galat angka dan galatnya bisa langsung ditarik. Lalu untuk iterasi selanjutnya bisa kita tarik langsung ke bawah hingga menemukan galat true. Di sini pada iterasi ke-15 sudah ditemukan nilai true yang menghasilkan nilai X1 yaitu negatif 1, X2 yaitu 3, dan X3 yaitu 5. Untuk metode Gauss-Seidel akan dijelaskan oleh Ahmad Hakim. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang metode Gauss-Seidel yang mana ini kita akan mengerjakan secara manual. Sudah ada tebakan awalnya yaitu X1, X2 dan X3 dan yang telah difaktorkannya. Baik, di sini kita akan langsung isi untuk iterasi satunya. Yang dimana 3 dikurang dengan X2 yaitu 1,5. Setelah itu dikurang 2 terus dikali dengan 6,375 yang ada di X3. Terus dibagi dengan 10, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu min 1,125. Lanjut kita ke iterasi yang masih iterasi 1 tapi yang X2 nya yang dimana itu 9 dikurang 4 dikali dengan min 1 dikali dengan yang ada hasil dari X1 ini yaitu min 1,125. Setelah itu ditambah
dengan X3 yaitu 6,375. Dibagi 6, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 3,3125. Lanjut kita ke X3 nya, yang dimana itu 51 ditambah 2, setelah itu buka kurung dikali dengan hasil dari X1 min 1,125, setelah itu tutup kurung dikurang 3, setelah itu kita kalikan dengan hasil dari X2 dibagi 8, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 4,8515625. Nah, setelah iterasi 1 telah jadi, langsung kita ke iterasi 2 nya. Kita akan mengisi untuk X1 nya lagi. Yang dimana itu kita akan mengambil dari X2 3,3125. Sorry, kita ambil dulu dari angka 3 nya ini. 3 dikurang 3,3125 dikurang 2, setelah itu dikali hasil dari X3 4,8515625 dibagi 10, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 1,00151625. Lanjut kita ke X2 nya, yang dimana itu 9 dikurang 4 dikali dengan min 1. Oh, ini hasilnya min. Ambil dari yang dari X1 nya min 1,00015625. Setelah itu ditambah dengan X3 yaitu dari X3 nya yaitu 4,8 5155625 dibagi 6, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 2,9763,020. Setelah itu kita akan lanjut ke X3 nya, yang dimana itu 51 tambah 2, terus ambil dari yang hasil dari X1 nya yaitu min 1,00151625. Setelah itu dikurangkan 3, kita ambil hasil dari X2 nya 2,9763,020 dibagi 8,
maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 5,0484. Nah, setelah iterasi 1 dan iterasi 1 yang telah jadi dan iterasi 2 telah jadi, langsung saja kita akan menuliskan yang hasilnya langsung, yaitu dia menjumpai hasil dari true yaitu pada iterasi yang kelima. Maka di sini kita akan tulis iterasi 5. X1 yang dimana 3 dikurang 3,00 0582 dikurang 2, terus diambil yang X3 nya yaitu hasilnya 4,99845, terus dibagi 10 mendapatkan hasil min 0,99961. Lanjut kita ke iterasi ke X2 nya yang dimana itu ada 9 dikurang 4. Setelah itu dikali, kita ambil dari X1 nya ini, hasil dari X1 min 0,99961. Setelah itu kita tambahkan hasil dari X4. Terus kita tambahkan dari iterasi 3 yang dimana itu hasilnya itu ditambahkan 4,9998045 dibagi 6, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 2,999,414. Lanjut kita ke X3 nya. X3 yang dimana itu 51 tambah 2, terus dikalikan, kita ambil yang di X1 yang dimana itu min 0,99961 dikurangkan 3, terus kita ambil yang hasil dari X2 2,9999414 dibagi 8, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 5,0000317. Nah, di sini telah jumpa hasil dari X5-nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk metode Gauss-Seidel yang dimana di sini sudah ada persamaannya dan sudah ada yang difaktorkan, dan tebakan awalnya yaitu X1 0,3, X2 1,5 dan X3 6,375. Langsung saja kita eksekusi. Untuk yang pertama itu iterasi nolnya, yang dimana iterasi nolnya kita mengisi dengan tebakan awalnya 0,3,
1,5 6,375. Dan iterasi satunya kita isi. Di sini iterasi satunya kita isi menggunakan rumus yang telah difaktorkan, yang dimana itu 3 dikurang sama dengan 3 dikurang X2 yaitu 1,5. Setelah itu dikurangkan 2 dikalikan dengan X3 yaitu 6,375. Untuk kurung kita bagikan dengan 10 yang ada di faktor X1 ini. Sama dengan, maka akan keluar hasilnya itu min 1,125. Lanjut kita isi ke X2 nya, yang dimana itu 9 dikurang 4 kita kalikan dengan X1 kali min 1,125 ini kita kalikan, terus kita tambahkan dengan X3 itu 6,375, tutup kurung kita bagikan 6, maka hasilnya itu 3,3125. Lanjut kita isi ke yang X3 nya pada iterasi 1, yang dimana itu 51 ditambah 2 dikalikan X1 yaitu min 1,125 dikurangkan 3 dikalikan dengan X2 yaitu 3,3125, tutup kurung kita bagikan dengan 8, maka akan mendapatkan hasilnya itu 4,851,563. Langsung saja di sini kita akan mencari galat angkanya, dan kita akan menggunakan rumus SQRT sama dengan SQRT buka kurung, tempat kurung lagi, yang dimana ini min 125 kita kurangkan dengan iterasi 0 pada X1 itu 0,3, kita tutup kurung, dipangkat 2 ditambah 3,3125 pada iterasi 1 yang ada di X2 dikurangkan dengan 1,5 yang di X2 pada iterasi 0. Kurang. Setelah itu tutup kurung, dipangkatkan 2 ditambah buka kurung tambah dengan 4,85 hasil dari X3 pada iterasi 1 dikurangkan dengan tebakan awal pada X3 di iterasi 0. Tutup kurung, pangkatkan lagi dengan 2, tutup kurung. Nah, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 2,76344678. Di sini kita akan mengisi galatnya menggunakan rumus PS 27 yang hasil dari galat angka ini 0,12345,7, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,12345,7. Maka akan mendapatkan hasilnya itu ya false. Maka di sini kalau udah selesai pada iterasi 1 itu tinggal ditarik ke bawah aja sampai menjumpai galat yang true. Baik, di sini jumpa galat true pada iterasi kelima sama dengan di yang manual. Baik, ini untuk metode Gauss-Seidel. Nah, ini ada kesimpulan yang dimana metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel sama-sama dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear kompleks. Keduanya memiliki prinsip kerja yang berbeda, di mana Jacobi menghitung setiap nilai variabel berdasarkan hasil dari iterasi sebelumnya.
Sedangkan Gauss-Seidel langsung memanfaatkan nilai yang baru dihitung dalam iterasi yang sedang berlangsung. Perbedaan ini membuat Gauss-Seidel cenderung lebih cepat mencapai konvergensi. Nah, mungkin sekian yang dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Mungkin ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi.